Halo, jumpa lagi dengan saya Pribadi Setianto, mewakili tim kami menyampaikan topik analisis runtun waktu. Video ketiga ini membahas teknik smoothing yang kedua, yaitu metode exponential smoothing. Mari kita mulai. Inilah metode smoothing lainnya, exponential smoothing. Pada metode ini, pembebasan dari unsur random yang disimbolkan dengan AT diyakini sebagai rata-rata tertimbang dari nilainya pada waktu tersebut dan seluruh waktu sebelumnya. Nilai ini menjadi bahan penetapan perakiraan seperti yang dilakukan pada metode moving average. Adapun cara membuat tertimbangnya adalah demikian ini. Silakan dicermati bahwa penimbang untuk masing-masing waktu akan terus semakin kecil dengan semakin jauhnya waktu tersebut dari waktu yang diperakirakan. Dengan alfa merupakan kecepatan penurunannya. Bila alfa mendekati 1, maka terjadi penurunan pembobotan yang sangat cepat. Sebaliknya, bila alfa mendekati 0, berarti penurunan pembobotannya sangat lambat. Secara matematis, formula tersebut dapat diringkas menjadi demikian ini. Karena subskrip waktu dimulai dari 1, yaitu waktu mulai tersedianya data, maka tidak ada nilai AT-1 ini. Sehingga nilai A-1 diasumsikan sebesar Y1 ini. Jadi pada setiap waktu telah tersedia data yang terbebas dari random untuk dijadikan dasar penyusunan perakiraan. Sehingga nilai perakiraan dapat dinyatakan dengan formula ini. Sebagai pembanding, inilah yang dilakukan pada metode moving average. Perlu diperhatikan bahwa penetapan alfa adalah secara coba-coba sampai dihasilkannya MSI dan MAD terkecil atas data yang dimodelkan. Mari kita saksikan contoh proses mendapatkannya di frame berikutnya. Kita menggunakan data terdahulu untuk model exponential smoothing ini. Misalkan diasumsikan bahwa alfa adalah 7, sebuah penurunan penimbang yang cukup cepat. Pertama kita menghitung nilai AT sebagaimana ditampilkan di kolom 3 nanti. Dengan nilai A1 sebesar Y1, maka nilai A1 adalah 13. Selanjutnya, nilai A2 dan seterusnya dapat dihitung dari waktu ke waktu, mulai dari waktu 2 dengan formulanya menghasilkan yang seperti ini. Hasil perhitungannya diperoleh A2 sebesar 18,8. Selanjutnya dihasilkan A3 sebesar 17,34 dan seterusnya seperti terlihat di kolom 3 itu. Selanjutnya dilakukan penghitungan perakiraan Y dengan formula tadi sebagai berikut ini. Predicted value pertama yang dapat dihasilkan adalah Y-cap 2 sebesar 13 dan seterusnya seperti pada kolom ini. Perhatikan bahwa hubungan kedua kolom adalah demikian ini. Berikutnya dapat dihitung error terms pada kolom 5 demikian ini. Sehingga dapat diperoleh nilai absolutnya pada kolom 6 ini. Menghasilkan MAD adalah sebesar 21,7267 dibagi 7 yang sebesar 3,104 ini. Sedangkan untuk penghitungan MSI diperoleh nilai pangkat 2 dari error terms yang demikian ini. Sehingga diperoleh MSI sebesar 79,6084 dibagi 7 sehingga MSI adalah 11,373 ini. Untuk keperluan pembandingan dengan metode moving average, disarankan kita menggunakan jumlah unsur error terms yang sama, yaitu error terms waktu 4 sampai dengan waktu 8. Untuk rentang waktu itu, jumlah untuk keperluan masing-masing penghitungan ditunjukkan pada baris di bawahnya. Dan hasilnya adalah MAD sebesar 3,105 ini dan MSI sebesar 11,754 ini. Tidak terlalu jauh berbeda. Terlihat bahwa pada alfa sebesar 0,7 untuk model ini, hasilnya tidak lebih baik daripada model moving average. Jadi, bila pilihannya adalah antara
dua model ini, maka model moving average adalah lebih baik. Silakan Anda berpraktik untuk nilai alfa yang lain. Kita lanjutkan dengan penggunaan Excel untuk metode ini. Kita bahas pembahasan Excel untuk metode exponential smoothing. Ini dilakukan melalui ribbon data, kemudian data analysis, dan pilih exponential smoothing. Excel akan menampilkan kotak dialog ini. Maka sorotlah datanya pada sebuah kolom. Perhatikan datanya harus pada sebuah kolom. Centang label bila baris pertama berupa label datanya. Kemudian isikan dumping factor, yaitu nilai 1 minus alfa. Pada contoh ini akan menggunakan dumping factor 0,3 sesuai dengan alfa yang 0,7. Akan disajikan juga dumping factor yang lebih besar yaitu 0,35. Silahkan manfaatkan untuk berlatih secara manual. Kemudian tetapkan lokasi untuk penempatan hasilnya pada bidang yang kosong dan klik OK. Pada metode exponential smoothing ini, perakiraan selalu dapat dimulai pada waktu 2. Contoh hasil yang disajikan Excel ditampilkan seperti yang tersaji pada kolom ketiga dan keempat untuk masing-masing dumping factor. Demikianlah metode smoothing dengan exponential smoothing. Kita lanjutkan dengan komponen tren pada analisis runtun waktu pada video keempat. Silahkan diikuti.